para pastor, suster, frater, bruder, bapak, ibu, orang muda, anak remaja, anak-anak sekami, saudara-saudari umat yang terkasih, dengan ditandai dengan abu sebagai tanda pertobatan pada hari Rabu Abu, tanggal 5 Maret 2025, kita memasuki masa Prapaskah sebagai masa pertobatan dengan tema membangun pertobatan ekologis. Masa pertobatan tahun ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan tahun yubileum dengan tema Pesiara Pengharapan. Dituntun oleh dua tema ini, kita masing-masing secara pribadi dan bersama diajak untuk bertobat, bermetanoia, mengubah secara konkret dan nyata pola pikir, pola rasa, pola perilaku hidup kita dalam relasi dengan manusia serta alam ciptaan, sehingga menghasilkan buah kelestarian alam dan kesejahteraan hidup manusia. Dan dalam menjalani ziarah pertobatan ini, kita bagaikan pesiara-pesiara berjalan bersama melalui pintu suci pertobatan kehidupan dengan pengharapan yang kokoh dan pasti bahwa di ujung perjalanan ziarah pertobatan ini, hidup kita manusia terjamin dan alam ciptaan Tuhan lestari. Ajakan untuk pertobatan ekologis muncul dari refleksi Paus Fransiskus sebagaimana dituangkan dalam ensikliknya Laudato Si, bahwa kita manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan perlu mengubah cara pandang, perilaku, dan interaksi kita dengan alam ciptaan Tuhan. Kita perlu bertobat dalam arti mengakui kesalahan dan dosa kita manusia terhadap alam serta melakukan tindakan atau gerakan perubahan. Manusia berpikir, merasa dan bertindak sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam ciptaan sampai ia bertindak menguasainya seenaknya menurut kepentingannya sendiri yang berujung pada kerusakan alam itu. Padahal manusia sesungguhnya diminta bukan untuk berkuasa sebagai Tuhan yang seenaknya menggunakan dan mengeksploitasi alam ciptaan demi kepentingan manusia belaka, melainkan diberi tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya supaya benar-benar tetap menjadi alam ciptaan yang baik dan lestari yang menjamin kehidupan manusia. Ajakan pertobatan ekologis adalah suatu ajakan nyata melalui aksi dan gerakan secara pribadi dan bersama untuk mempunyai relasi persaudaraan dengan alam ciptaan Tuhan. Masa pertobatan ini merupakan waktu yang baik untuk menyadari dan mengakui di samping dosa-dosa yang merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama, dosa-dosa nyata di mana kita lalai, gagal atau tidak menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan di lingkungan sekitar kita. Orang tua, guru, pemimpin gereja, dan masyarakat menanamkan tradisi atau budaya bersih, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga menciptakan udara yang bersih dan segar, dan budaya menanam membuat rumah menjadi lingkungan yang hijau dengan tanaman, bunga, atau pohon, merawatnya, menyiram atau memberi pupuk supaya subur, tidak memboroskan air waktu membersihkan tubuh atau barang-barang lainnya, tidak memboroskan hasil-hasil bumi yang kita makan atau membiarkannya menjadi busuk, tidak memboroskan energi gas atau listrik dengan memadamkannya ketika tidak perlu memakainya. Itulah kebiasaan-kebiasaan kecil yang memberikan dampak besar bukan hanya dari diri sendiri,
tetapi juga untuk orang lain serta alam sekitar. Tapi sering justru pada kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana itulah sering kita lalai, berbuat salah dan dosa. Pertobatan tidak hanya berhenti pada memahami dan menyadari serta mengakui kesalahan atau dosa yang merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama serta alam ciptaan, tapi juga harus berlanjut pada bertindak secara nyata dan konkret, secara individual dan bersama sebagai wujud nyata dari pertobatan. Pertobatan ini bukan hanya pertobatan pribadi, tetapi sebagai gerakan bersama di tingkat keluarga, wilayah rohani, paroki, keuskupan, dan masyarakat. Pertobatan ekologis haruslah menjadi gerakan bersama dan dibangun bersama, mulai dari keluarga-keluarga kita sebagai gereja kecil. Kita berjalan bersama untuk membangun pertobatan ekologis sehingga terciptalah kembali Firdaus atau Taman Eden yang telah rusak atau hilang karena kerakusan dan keserakahan manusia. Artinya, di samping kegiatan proyek-proyek atau aksi tindakan nyata yang sudah direncanakan melalui refleksi bersama di tingkat wilayah rohani, paroki, dan kefikepan, apa yang justru sudah ditanamkan sebagai kebiasaan atau budaya, semuanya itu seharusnya tetap menjadi gerakan moral dan pastoral bersama di seluruh keuskupan kita. Atas cara seperti itu, tindakan atau aksi nyata kita kiranya benar-benar menjadi aksi puasa pembangunan. Puasa dan pantang kita bukan saja berhubungan dengan makan minum, tetapi justru berupa pelaksanaan proyek atau kegiatan sebagai aksi nyata untuk membangun pertobatan dan perubahan diri. Tentu kegiatan aksi nyata dan tradisi pertobatan ekologis itu perlulah didukung, diperkuat dengan kegiatan refleksi, doa, dan devosi, serta liturgi dan kegiatan amal kasih, serta puasa dan mati raga, sebagaimana sudah menjadi tradisi kekatolikan kita. Adalah tradisi yang baik bahwa dalam masa pertobatan ini kita menerima sakramen pengakuan dosa. Di tahun Yobel ini, perayaan sakramen ini sungguh-sungguh menjadi rahmat dan berkat untuk menerima kerahiman Allah. Justru dengan sakramen pengakuan dosa, manusia yang lemah dan jatuh dalam dosa dibebaskan atau diampuni serta didamaikan kembali dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Sebanyak atau sebesar apapun dosa manusia, masih jauh lebih banyak dan besar kasih dan kerahiman Tuhan. Oleh sebab itu pula, maka dalam tahun yubileum ini, kasih dan kerahiman Allah itu ditambah lagi dengan pemberian indulgensi bagi mereka yang misalnya berziarah ke gereja-gereja di keuskupan kita yang oleh uskup ditetapkan sebagai gereja dengan adanya pintu suci, Porta Santa. Syaratnya ialah menerima sakramen taubat, menyesal secara sempurna serta bebas dari keinginan untuk berbuat dosa, menerima komuni kudus, dan berdoa untuk intensi Bapa Suci. Marilah kita menggunakan waktu pertobatan di tahun jubileum ini dengan menerima sepenuhnya kerahiman dan kebaikan Tuhan itu melalui keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang memberi rahmat indulgensi. Masa pertobatan adalah juga waktu yang baik dan tepat untuk beramal kasih dengan mengumpulkan derma serta berbagi melakukan kegiatan-kegiatan sosial karitatif. Di tahun yubileum ini, hal itu juga merupakan cara atau jalan untuk mendapatkan indulgensi. Semakin banyak kita berderma dan beramal demi membangun pertobatan ekologis, semakin melimpahlah rahmat dan berkat Tuhan.
Marilah dengan penuh sukacita iman serta pengharapan yang kokoh, kita berjalan bersama, berpartisipasi aktif, terlibat dalam gerakan bersama, memasuki pintu suci masa pertobatan ini dengan doa, ziarah, amal kasih, dan puasa, serta pantang untuk menikmati dengan penuh rasa syukur dan menjaga serta merawat relasi persaudaraan yang harmonis dengan sesama manusia serta seluruh alam ciptaan. Salam dan berkat. Saya Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, MSc Uskup Keuskupan Manado. Berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki masa Prapaskah, masa puasa retret agung kita.